Di sela-sela kesibukan kita di bulan Ramadan ini, Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa menjalankan qiyam Ramadan ya. Dan alhamdulillah tadi sudah melaksanakan tarawih bersama Syekh Abu Zubair Al-Ghaifi hafizahullah taala. Insyaallah ya. Saya tadi sholat di sini itu merasa terharu, Pak. Karena di tanggal 21 jamaah masih membludak ya, masih penuh. Ini termasuk masjid yang tidak mengalami kemajuan saf ya. Karena masih penuh ya, alhamdulillah ya. Bahkan mudah-mudahan justru di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini di sini makin makmur, semakin ramai dalam artian banyak jamaah yang melakukan i'tikaf, yang ikut tarawih, ya, ikut buka dan sahur bersama di sini. Karena saya perhatikan ini ya, karena mungkin saya jarang sini, ya. Banyak wajah-wajah baru. Mungkin sebelumnya atau rumahnya tidak dekat dari sini, ya. Dan di bulan Ramadan ini berazam untuk i'tikaf di Masjid Darus Sa'adah ini. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Adapun pembahasan kita di malam hari ini, kita insyaallah akan membahas terkait fikih i'tikaf. Ya, karena ketika kita beramal, ketika kita beribadah, ya, maka butuh ya kita harus membekali ibadah kita, membekali amal kita dengan ilmu, ya. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita lakukan, ya, ibadah i'tikaf yang kita lakukan itu bisa maksimal, ya, bisa bernilai, ya, pahalanya agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena akan berbeda orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, didasari dengan ilmu yang cukup, ya, dengan orang yang beribadah asal, ya, beribadah tanpa dasar ilmu. Maka di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas bersama terkait fiqhul i'tikaf. Alhamdulillah kita mulai start ya malam ini di malam ke-21 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, berikan kemudahan untuk i'tikaf ini sempurna. Ini i'tikafnya kalong atau full nih 10 hari. Ya. Karena modelnya macam-macam, ada yang siangnya kerja, siangnya jualan, ya, baru nanti isya tarawih di sini, lanjut sampai subuh. Itu i'tikaf kalong ya Pak istilahnya. Ya, i'tikaf sejenak atau semalaman saja. Ya. Adapun i'tikaf yang sempurna itu i'tikaf full 10 hari terakhir bulan Ramadan, sejak tadi malam 21 ya malam ini sampai nanti menjelang malam Lebaran, ya, tidak keluar masjid, tidak kemana-mana, dia stay, ya, menetap di masjid ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada Pak? Coba katakan Pak yang i'tikafnya 10 hari azamnya. Ada Pak? Masya Allah. Ada lagi? Masya Allah, ini luar biasa Pak. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, ya, Allah berikan kesabaran, ya, karena memang gak mudah ya. Tidak mudah, ya. Karena yang bicara di sini sudah ngerasain, ya. Belum bisa optimal i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, saya mohon maaf ya. Mungkin saya menyampaikan ilmunya, tapi belum bisa membersamai ya bapak-bapak sekalian di sini i'tikafnya sempurna. Kan ada amanah ngajar di mahan, pesantren, ya, dan tugas-tugas yang lain. Ya. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. I'tikaf itu merupakan salah satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kaum muslimin. Ya. Secara bahasa, ya, al-i'tikafu luzumu syai' wa habsun nafsi 'alaihi. Ya, secara bahasa ya. Menetapi sesuatu dan menahan diri di atasnya. Jadi sabar-sabarin diri. Makanya ada orang i'tikaf di mana? Di kuburan.
Nah, ada orang i'tikaf benar di masjid, ada di Masjidil Haram, ya, di tempat-tempat tertentu. Ada, kalau bahasa kita di Indonesia itu istilahnya tapa ya Pak, tapa, ya, bertapa, diem aja di situ, ya. Karena seorang bertapa pun niatnya apa? Mendekatkan diri ataupun beribadah kepada yang disembahnya. Ya. Ini pun ada dalam Islam. Namanya i'tikaf. Ya. Ikhwani fi din azza wa jalla. Adapun secara syariat, ya, secara makna syar'i, i'tikaf adalah luzumul muslim al-mumayyiz masjidan. Ya, menetapnya seorang muslim yang telah mumayyiz, ya, telah balik, telah paham. Karena kalau anak kecil main di masjid belum dihukumi i'tikaf, meskipun mungkin sehari-hari di masjid, ya. Menetapnya seorang muslim yang mumayyiz di masjid ini Pak. Jadi kalau i'tikaf di musola rumah, tempat sholat di rumah, maka tidak dinamakan dengan i'tikaf. Meskipun kita mungkin dzikir, baca Quran lama, sholat sunnahnya banyak, tapi tidak sah untuk i'tikaf, ya. Karena i'tikaf secara syar'i itu di masjid, ya. Li ta'atillahi azza wa jalla. Dia menetap di masjid, tidak keluar-keluar, tidak kemana-mana. Niatnya untuk apa? Untuk taat, melakukan amal ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Diisi dengan sholat sunnah, baca Al-Quran, dars, ya, taklim seperti ini, ya. Kemudian diisi dengan ada zikir, ya, dan hal-hal yang lainnya. Amalan ibadah apa saja yang dapat kita lakukan. Hukum dari i'tikaf adalah sunnah, ya, hukumnya sunnah. Hukum asalnya sunnah, kecuali kita nadarkan, ya. Misalnya orang nadar, ya, kalau setelah bertahun-tahun, ya, dia berumah tangga belum diberi keturunan, dia nadar kalau, ya, misalnya istrinya hamil mau i'tikaf, ya, 10 hari atau berapa hari di Masjid Darussalam, atau bahkan niatnya i'tikaf di Masjidil Haram sana, umrah sekalian, ya, maka hukumnya wajib, ya, hukumnya menjadi wajib ketika, ya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan istrinya hamil. Nah, ini termasuk i'tikaf nadar, ya. Adapun i'tikaf secara umum hukumnya sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, di mana Allah berfirman, ya, terkait apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Allah merintahkan keduanya an tahhira baiti, ya, an tahhira baiti lit-taifina wal-'akifina war-ruk'i sujud, ya. Sucikanlah oleh kalian berdua rumahku, yaitu Masjidil Haram, ya, lit-taifin, bagi orang yang tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, wal-'akifin, dan bagi orang yang beriktikaf, war-ruk'i sujud, dan orang yang ruku dan sujud, orang yang sholat, ya. Jadi syariat i'tikaf sudah ada pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi termasuk ibadah yang sudah ada dari dahulu, ya. Kemudian di dalam ayat yang lain terkait ayat puasa, ya, di dalam rangkaian ayat puasa yang panjang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, terkait dengan rentetan ibadah di bulan Ramadan, ya, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid, dan janganlah kalian, ya, mengumpuli mereka, istri-istri kalian, ya, wa antum 'akifuna fil masajid, sedangkan kalian beriktikaf di masjid, ya. Jadi ini dasar hukum disyariatkannya i'tikaf. Pertama, ibadah ini sudah ada sejak dulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan membersihkan Masjidil Haram. Karena apa? Karena Masjidil Haram digunakan untuk beriktikaf. Salah satunya untuk i'tikaf, tawaf dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, adapun umat Nabi Muhammad SAW pun kita, ya, di bulan Ramadan, ya, dianjurkan untuk beriktikaf, ya, luzumul masjid, tetap di masjid, ya. Sebenarnya ada tidur di rumah kan lebih enak, ya kan, masuknya lebih empuk, ya, lebih hangat mungkin, ya, kumpul sama anak, kumpul sama
Tapi kita diperintahkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini untuk meninggalkan itu semua. Ya, bahkan secara mansus wala tubashiruhun. Kalau tadi disampaikan oleh Syekh Abu Zubair, ya, wasadda mi'zarah. Di antara maknanya itu apa? Menjauhi dari istri-istri kita. Fokus ibadah. Libur dulu, ya, cuti dulu. Ya. Apa? Kita menetap di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan ketika kalian beriktikaf di masjid. Sehingga ya, dari ayat ini dipahami pertama, termasuk yang membatalkan i'tikaf adalah berhubungan suami istri. Nanti secara detail insyaallah akan kita bahas. Kemudian yang kedua, i'tikaf itu di masjid. Sekarang pertanyaannya, masjid itu seperti ini, apa yang di sebelah sana dekat taman itu juga masjid? Apa musola? Ya. Kadang kita di Indonesia membedakan antara masjid yang dilaksanakan sholat Jumat, ada khutbah Jumatnya, sama masjid yang nggak dipakai sholat Jumat, hanya sholat fardu saja. Iya Pak? Ya. Sejatinya masjid itu adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Ya. Kemudian tempat itu diwakafkan khusus untuk itu. Bukan gedung serbaguna, aula, bukan. Karena kalau gedung serbaguna, ya, yang bisa dipakai segala macam aktivitas, namanya bukan masjid Pak, namanya mushola. Ya. Termasuk lapangan yang digunakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, tanah lapang, taman, parkiran, apa saja, itu namanya mushola, tempat sholat. Atau kalau kita di pom bensin ada space ruangan atau di stasiun, ya, itu memang nggak dimakafkan untuk masjid, cuma pom bensin, stasiun, bandara, ya, terminal menyediakan ruangan untuk sholat, maka itu hukumnya mushola. Adapun yang dekat taman sepatu dea, ya, meskipun nggak dilaksanakan sholat Jumat di sana, itu hukumnya masjid. Meskipun orang Indonesia menamainya mushola, surau, langgar, ini bahasa daerah macam-macam namanya, ya. Tapi hukumnya itu masjid. Cuma masjidnya masjid bukan untuk sholat Jumat, ya. Ya, paham ya Pak? Jadi hukum mushola yang ada di dekat rumah kita, di kampung halaman kita, surau, langgar, itu hukumnya hukum masjid. Kita boleh i'tikaf di sana. Kita boleh tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Ya. Kita dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid di sana. Ikhwani fillah, azza ya pun. Jadi itu kaitan dengan i'tikaf. Misalnya mau ke Darus Saadah kejauhan, ya, masjid untuk sholat Jumat jauh. Di dekat rumah ada mushola. Artinya masjid tidak untuk sholat Jumat, hanya untuk sholat fardu saja. Maka silahkan bapak-bapak, ya, atau keluarga bapak i'tikaf di situ, sah i'tikafnya, ya. Karena hukumnya hukum masjid. Ya. Salat tahiyatul masjid di situ silahkan, ya. Karena memang hukumnya masjid. Ikhwani fillah, a'azzani Allah ya pun. Kemudian diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tikifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Jadi kita i'tikaf di masjid ini dalam rangka meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf. Beliau senantiasa beriktikaf 10 hari terakhir dari Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara kebiasaan Rasulullah setiap bulan Ramadan itu i'tikaf. Makanya kalau mau i'tikaf seperti Rasulullah tadi 10 hari terakhir bulan Ramadan maksimalkan. Kalau kita libur, kalau kita nggak ada kesibukan, kalau kita sempat, kalau kita bisa prioritaskan adalah mumpung masih ada usia, ya, kita niatkan bisa i'tikaf full 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, ikhwani fillah, a'azzani Allah ya. Kemudian
I'tikaf ini kenapa kok kita melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ini untuk memperbesar peluang kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan amal ketaatan, Pak. Ya. Karena kalau kita di rumah kadang malamnya tidur, Pak. Tidurnya lebih dominan. Ntar bangun-bangun menjelang sahur, ya. Tapi kalau kita di masjid, ya nanti jam 2:30 atau jam sekarang aja ada kajian, ada tahsin, ya. Kita tilawah sendiri, kita sholat sunnah sendiri. Nanti jam 2:30 dibangunin, ada tahajud, ya, ada sahur nanti bersama, ya. Maka peluang kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, dengan amal ketaatan itu lebih besar dibandingkan kita di rumah. Makanya kebiasaan Rasulullah selain i'tikaf, beliau membangunkan keluarganya, wa ayyadallah ahlan, supaya keluarga kita yang di rumah juga bangun, jangan tidur terus. Dari habis isya sampai menjelang sahur tidur kan saya. Padahal ini masa-masa emas, ya. 10 hari terakhir bulan Ramadan ini masa-masa emas. Harus kita jaga dengan baik. Kenapa, Pak? Karena bayangkan kita beramal di malam tersebut cuma 1 malam, ya, cuma 10 malam, katakanlah, ya. Karena kita nggak bisa memastikan nih tahun ini 1444 Hijriah Lailatul Qadar malam keberapa? Apakah malam sekarang, atau besok, atau lusa, atau malam terakhir bulan Ramadan? Gak ada yang bisa memastikan. Sehingga hidupkan saja semuanya dengan amal ketaatan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita beribadah di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan tadi, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari 1000 bulan. Hitungannya bulan, Pak. 1000 bulan. Kalau dikonversikan 83 tahun 4 bulan. Anak-anak ya, ini jamaah di sini ada yang usianya sudah kepala 8, angkat tangan. Ada, Pak? Pak Haji Sumaidi berapa kepala, berapa, Pak? Umurnya, Pak? Usia berapa? 60? 7? 60-an? Kepala 6? Ya, kepala 8 hampir nggak ada. Mungkin udah paling sepuh di sini. Ya. Pak, Pak, usia berapa? 58. Masih kepala 5. Ya. 83 tahun 4 bulan diisi dengan amal ketaatan. Ya. Ibadah terus. Makanya keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dengan adanya, ya, keutamaan waktu, keutamaan tempat, keutamaan ibadah tertentu yang pahalanya dilipat gandakan, itu akan mengkontrol, melipat gandakan pahala amal kita. Ya. Meskipun usia umat akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad hanya sekitar 60 tahun, bandingkan dengan umat Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Jauh. Kalau bandingkan kuantitas amalnya saja berbeda, karena usia hidupnya jauh berbeda. Ya, tapi dengan ada pelipatan seperti ini, amal umat akhir zaman ini bisa melampaui umat-umat terdahulu, ya, keutamaannya. Ya, sehingga kita jaga dengan benar keutamaan tadi. Misalnya di keutamaan lain adalah beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, itu juga hari-hari terbaik yang perlu kita optimalkan dalam beribadah. Ya. Ada hari Arafah, ada hari Nahr, ya, kurban di sana. Maka perbanyak zikir, perbanyak ibadah di sana. Ya. Ikhwani fillah, azza wa jalla. Sehingga dengan i'tikaf ini menjadi peluang besar kita meraih malam Lailatul Qadar dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya azamkan dari sekarang, ya, i'tikaf meskipun kalong, ya, katakanlah meskipun i'tikaf kalong malamnya doang, siangnya kerja, siangnya dagang, siangnya usaha, ya mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat i'tikaf, insyaallah rata-rata jamaah di sini memenuhi syarat. Pertama, yakuna al-mu'takif
mu'takifu musliman mumayyizan 'aqilan. Yang beriktikaf itu seorang muslim. Jadi kalau ada orang non muslim pengen studi banding masjid, Istiqlal, mana kunjungan, iktikaf di sana, diem di sana, ya tidak memenuhi syarat untuk iktikaf. Ya, artinya tidak sah iktikaf. Kedua, mumayyiz, telah pahamnya, sudah punya nalar, meskipun belum balik. Katakanlah anak-anak kita yang usia SMP, usia SD kelas 5, kelas 6, mereka sudah mumayyiz kan? Tapi mungkin mereka belum balik. Ya, karena tanda balik itu ada, ya, ada 3 ciri kan. Pertama apa? Al-ihtilam. Sudah mimpi basah. Kalau kita punya anak kok sudah gede masih ngompol ya kan? Ngompolnya itu ya, maaf, hani atau sperma, maka tanda anak kita telah balik. Nanya ke istri, itu celana dalamnya kotor enggak? Kalau ini laporan, berarti anak kita telah balik. Mungkin ada yang sudah SMA, bahkan sudah kuliah, belum pernah mimpi basah. Maka dia adalah patokannya itu adalah usia 15 tahun. Ya, jadi 15 tahun meskipun belum mimpi basah, hukumnya telah balik. Ya, usia SMA kelas 1 ya, atau SMP kelas 3 itu usia balik. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalaulah kita tidak bisa mencari informasi secara detail, baik usia tepatnya ataupun ya masalah itu kan masalah privasi ya pribadi. Karena yang kita urusin anak orang lain atau anak yatim atau kita jadi musyrif, jadi guru di pesantren, ya, maka adalah telah tumbuhnya bulu kemaluan. Ya. Jadi kalau sudah tumbuh bulu kemaluan itu salah satu tanda telah balik. Ikhwani fillah azani Allah biyakum. Kemudian yang ketiga, berakal, akalnya normal. Kalau ada orang kurang normal di masjid lari-larian sana sini, ya maka tidak memenuhi syarat i'tikaf. Ikhwani fillah azani Allah biyakum. Kemudian yang kedua, anbiya. Ada orang-orang yang sama-sama di masjid, ya, tapi nggak niat i'tikaf, maka dia tidak mendapatkan keutamaan i'tikaf. Ke masjid ngapain? Ngadem. Panas di luar, ya. Di sini ada AC, ngadem. Jadi sekedar niatnya ngadem. Maka dia tidak memenuhi syarat i'tikaf. Karena i'tikaf itu butuh niat. Meskipun kita beberapa saat duduk di masjid, zikir, baca Quran, ya, nunggu syuruk katakanlah, ya, habis maghrib nunggu isya. Kalau kita niatkan i'tikaf, kita mendapatkan keutamaan ibadah i'tikaf. Tapi kalau kita niatnya ngadem saja, ya, lesehan di sini, ngopi di sini, yang disediakan, alhamdulillah, ya, atau dikasih sama yang sebagai masjid ada fasilitas wifi, internetan gratis, ya, maka tidak dihukumi i'tikaf. Ikhwani fillah azani Allah biyakum. Fayamil mu'takifu luzumal mu'takifahu, ya, qurbatan wa ta'abbudan lillahi azza wa jalla. Maka orang yang beriktikaf hendaknya meniatkan, ya, diamnya di tempat dia beriktikaf untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ya. Nah, ikhwani fillah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga syaratnya ayyamunal i'tikafu fi masjid. I'tikaf di masjid. Kalau i'tikaf di pohon besar, di tempat keramat, ya, di kuburan, ya, tapak, ya, bahasa kitanya tapak, maka tidak sah i'tikaf. Bahkan alhamdulillah bisa termasuk bagian dari kesyirikan. Ya. Ikhwani fillah azza wa jalla. Kemudian yang keempat, ayakun al-masjidul ladzi ya'takifu fihi tuqamu fihi salatul jamaah. Masjid dia tempat beriktikaf adalah masjid yang didirikan sholat berjamaah. Ya. Karena kalau i'tikaf di masjid yang tidak ada sholat jamaah, ya nanti keluar dari masjid lain yang ada sholat jamaah. Adapun yang ada sholat Jumat, ada atau tidaknya, ya, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi secara umum i'tikaf di masjid, meskipun tidak digunakan untuk sholat Jumat, tetap sah. Kita keluar misalnya sholat Jumatnya di masjid yang besar, masjid yang adakan sholat Jumat, maka tetap sah.
dan tidak batal i'tikafnya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima syaratnya at-taharatu minal hadath al-akbar. Suci dari hadas besar. Hadas besar itu apa? Bagi kita kaum laki-laki tidak junub ya Pak. Junub baik karena berhubungan suami istri atau karena apa? Ya, naudzubillah misalnya masturbasi, onani dan semisalnya itu, ya maka ini membatalkan i'tikaf kita. Adapun lagi tidur di masjid i'tikaf qadarullah, misalnya remaja-remaja kita, ya pemuda-pemuda kita mimpi basah maka i'tikafnya tidak batal. Ya. Puasa Ramadannya tidak batal. Ya. Dia junub tapi ibadah puasanya, ibadah i'tikafnya di masjid tidak batal. Tinggal apa? Tinggal ke kamar mandi, ya mandi janabah, ya ganti baju katakanlah, i'tikaf lagi. Ya, puasanya juga tidak batal. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian bagi para wanita, ya, kalau mereka hadas besarnya karena haid dan nifas, ya. Jadi kalau wanita, kaum ummahat, akhwat, ya, putri-putri kita i'tikaf di masjid, qadarullah datang tamu bulanan, haid mereka, ya, maka i'tikafnya batal. Sudah keluar, jangan i'tikaf lagi di masjid. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, zamanul i'tikaf wa mustahabbatihi, ya. Masa i'tikaf itu kapan sih? Apakah 10 hari terakhir bulan Ramadan saja atau berlaku juga di hari-hari yang lain? Ya. Misalnya nanti habis Idul Fitri, ya. Atau di hari-hari lain, hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, atau Sya'ban dan bulan-bulan yang lain, apakah boleh kita i'tikaf? Ya, maka para ulama menjelaskan, ya, i'tikaf itu bisa dilakukan kapanpun, meskipun yang paling diutamakan, yang paling ditekankan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi misalnya bapak-bapak yang sholat di sini, habis sholat subuh, pulangnya nanti nunggu duha, nunggu syuruk, mau zikir dulu, mau baca Quran dulu, mau dengerin kajian dulu, maka silakan niatin i'tikaf. Atau habis sholat maghrib, nunggu isya, ya, diam dulu di masjid ini, ya, maka juga bisa berlaku i'tikaf. Ayat muktu fil masjid miqdaran minas zaman, ya. Jadi i'tikaf itu cuma dua, Pak. Pertama niat, kedua berdiam di masjid, ya, miqdaran minas zaman, sesaat, sejam, 2 jam, ya, sekian jam, ya. Huwa ruknul i'tikaf, ini merupakan rukun i'tikaf, cuma tuh, ya. Jadi katakanlah kita di masjid duduk diam saja, nggak sholat, ya, nggak sholat sunat, ya, nggak baca Quran, zikir saja, ya, misalnya sambil mikirin ini gimana, ya, cicilan gitu, Pak. Ya, mikirin ini harus kena PHK nih, ya, masalah-masalah rumah tangga, lagi nyari solusi, pusing lah, ya. Di rumah pusing, anak rewel, istri minta ini, ya, ini minta itu, ya. Dah mesti tanya dia, sholat enggak, ya, pikir enggak, ya. Diam di masjid, karena i'tikaf mau nyari solusi, mau berdoa kepada Allah, minta solusi, berzikir di sana, nangis di sana, benar-benar minta rezeki kepada Allah, gitu. Minta kerjaan, segala permasalahan hidup kita, ya. Jadi i'tikafnya karena pengen nyari solusi tadi, ya, pengen merenung, pengen sejenak, maka itu pun bisa bernilai bagian dari i'tikaf, ya. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya, wa afdalu awqatil i'tikaf al-ashrul awakhir min Ramadan. Waktu paling afdal untuk beriktikaf adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Nah, jadi ini hari-hari utama kita untuk i'tikaf, ya. Silahkan dimaksimalkan, Pak, ya. Diazamkan, ya. Kalau nggak ada udzur, nggak ada hajat, ya, nggak ada urusan, lebih baik datang lagi ke sini, balik lagi ke
ke masjid i'tikaf di sana. Terutama di malam harinya. Ya, kita puasa dulu lah dari kasur yang empuk gitu ya. Puasa dulu dari istri-istri kita ya. Puasa dulu dari nikmatnya berkumpul bersama putra-putri kita di rumah. Ya. Tapi mau i'tikaf sekeluarga juga silahkan. Di beberapa masjid ada juga akhwat untuk i'tikaf. Kalau di sini enggak ini ya, ikhwan aja ya. Maka silahkan i'tikaf, hidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya, i'tikaf itu ya ibadatun yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqihi ya. I'tikaf adalah suatu ibadah di mana seorang hamba menyepikan dirinya, berkhalwat, istilahnya khalwat ya. Makanya kalau i'tikaf jangan asik ngobrol, Pak. Jangan malah keseruan ngobrol. Justru bukannya zikir, bukannya baca Quran, bukannya khalwat, bukannya beribadah kepada Allah, ngobrol. Nah, ini kadang racun kita ya. Penyakit kita kalau ngumpul ketemu teman. Ya, apalagi sudah lama enggak ketemu, asik ngobrol. Ya. Maka dia ngobrol ala kadarnya, habis itu balik lagi nyari tempat yang mojok mana gitu ya. Supaya potensi ngobrolnya minim ya. Karena kalau udah ngobrol kadang keasikan ya. Bisa sampai sahur ya, karena saya pernah merasakan sendiri ya. I'tikaf ketemu orang teman ya, lama jarang ketemu, akhirnya malah ngobrol sana sini. Ini menjadikan i'tikaf kita bermasalah ya. Maka Anda seharusnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan berzikir, berdoa, baca Al-Quran, tapi malah asik mau ngobrol. Kalau ngobrolnya masalah din ya, masalah nggak masalah gitu ya. Jadi ngobrolnya masalah agama. Saat ini gimana ya, saat ini sama teman ya. Itu manfaat besar. Tapi kalau ngobrolnya masalah gak jelas atau lagi ngomongin orang, ghibah dan yang lainnya, malah kita terjerumus pada maksiat. Ikhwani fi din, a'azani Allah yakum. Tapi wa yubahu lahu at-tahadduts ila nasi fi ma yufid ya. Namun dimubah atau dibolehkan berbincang dengan orang lain pada hal yang bermanfaat. Tapi ala kadarnya ya. Jangan i'tikaf dihabisi dengan ngobrolnya. Kita ngobrol dengan si A, pindah lagi ngobrol sama si B, pindah lagi si C dan seterusnya. Ini i'tikaf atau mau nyari teman ngobrol ya. Kemudian wasu'alan ahwalihim, boleh bertanya terkait keadaan mereka ya. Kadang kita momen ketemu teman, ketemu tetangga, ketemu jamaah yang lain, ketemu ustaz ya, bisa ngobrol puas atau nanya puas. Itu pas momen-momen seperti ini memang ya. Kalau momen yang lain sibuk masing-masing ya. Amma tahadduts fima la yufid wa fima la darurata fihi fa innahu yunafi maqsudal i'tikaf ya. Adapun ngobrol pada hal-hal yang tidak bermanfaat dan pada tidak sesuatu yang darurah, yang penting ya, maka ini menafikan maksud dari i'tikaf. Nah, ini penyakitnya orang i'tikaf kadang ini Pak. Asikan ngabodor ya, ngobrol. Malah jadi kadang-kadang curhat gitu. Ikhwani fillah azza wa jalla. Kemudian yang berikutnya ya, yang terakhir ini sampai jam berapa Ustaz? Sampai subuh. Jam berapa? Saya tangkap. Ya sedapatnya. Ini kita adapun materi ya, kita yang terakhir adalah mubtilul i'tikaf, yang membatalkan i'tikaf kita. Ya. Supaya paham. Kita sudah i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ternyata batal misalnya. Kita ingin melaksanakan nadar, ternyata nadarnya batal sehingga ya i'tikaf yang nadarnya tadi batal mesti diulang ya. Pertama, khuruju minal masjid li ghairi hajatin 'amdan. Keluar dari masjid tanpa kebutuhan dengan sengaja. Jadi i'tikaf itu hukum asalnya diam di masjid ya, meluyur kemana? Pasar, Menteng ya. Indomaret tanpa kebutuhan. Orang kadang keluar ada butuh, kenapa? Saya mau beli odol, beli sikat gigi, beli sabun, ya. Maka ada kebutuhan di sana, ya.
Kenapa? Token listrik rumah habis, sehingga mesti beliin gitu ya. Keluar beliin, makanya ada udur, ada kebutuhan. Maka tidak batal iktikafnya. Tapi kalau keluar dari masjid kemana, nongkrong di warkop, kopi, rokok sana gitu ya, lama, maka iktikafnya batal. Wa in qalla waqtul khuruj, meskipun waktu keluarnya itu ya tidak terlalu lama ya. Jadi kalaulah tidak ada hal yang mendesak, jangan keluar masjid. Diam di masjid ya. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak pulang masuk ke rumah kecuali karena kebutuhan. Jadi pas beliau i'tikaf, Rasulullah enggak mondar-mandir masuk ke rumah, padahal rumah beliau bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ya, tapi apa? Jarang pulang masuk ke rumah. Idza kana mu'takifan, jika beliau sedang beriktikaf. Kenapa? Wa li'anna al-khuruja yafutul muqsa fil mu'takif. Ya. Wa huwa ruknul i'tikaf. Karena bolak-balik keluar gitu ya. Keluar ngapain? Belanja, keluar mana? Ada udur, ada kebutuhan, maka i'tikafnya batal. Karena i'tikaf itu ya al-mukru fil mu'takif. Ya, diam di tempat i'tikaf. Kemudian yang kedua, batalnya i'tikaf maka berhubungan suami istri. Ya, walau kana dzalika lailan. Jadi lagi i'tikaf terus kangen rumah ya, Pak. Pulang dulu. Ya, maka i'tikafnya batal. I'tikafnya batal, ya balik lagi baru niat i'tikaf dari awal. Ya. Nah, baik, liqauli ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid ya. Wa fi hukmi al-inzal bi syahwatin biduni jima'i kal istimna. Demikian halnya juga dilarang istimna, ya, berjumpa dengan istri sampai keluar. Ya, maka ini termasuk yang membatalkan i'tikaf. Nah, kemudian yang ketiga ya, dhahabul aqli. Akalnya hilang. Ya, tiba-tiba penyakitnya kambuh gitu ya, maka dia batal i'tikaf. Mudah-mudahan jamaah Masjid Darus Sa'adah atau jamaah i'tikaf di sini Allah berikan kesehatan lahir batin. Ya. Kadang ada orang fisiknya sehat, tapi batinnya atau akalnya rada-rada gitu ya. Nah, ini juga kadang orang karena sudah lanjut usia kena pikun ya Pak, tanpa keinginannya jadi pikun ya. Ya, ada kerabat di kampung itu kayak ya, itu udah pikun, kasihan anaknya, kasihan mantunya yang ngurusin ya. Dan ini ujian ya, memang ujian birrul walidain bagi anak-anaknya ya. Kalau kita ngurusin orang tua yang telah lanjut usia, telah pikun, kan hilang akal gitu ya, maka harus sabar. Mungkin buang air kecil, buang air besar, ya kan, terkontrol sembarangan sana kemari, maka harus bersabar. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla kita dilindungi dari al-dalil umur, ya, dari tadi penyakit tua, usia lanjut, ya mungkin encok, pegel-pegel dan yang lain juga datang ya. Ada yang sampai kena stroke, ya, ada yang pikun, sehat dia, makan masih doyan, tapi kesadarannya sudah hilang. Ya. Nah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan meskipun kita misalnya sampai usia lanjut tidak sampai pikun. Ya khani fiddina azani Allah pikun. Kemudian yang keempat adalah haid wa nifas. Ya, ini bagi ummahat, bagi putri-putri kita yang i'tikaf, kalau datang haid, kalau datang misalnya nifas yang habis melahirkan, ya maka jangan i'tikaf. Ya. Yang terakhir adalah ar-riddah, murtad. Ya, lagi i'tikaf murtad atau bilang misalnya, ya maka dia i'tikafnya batal. Jadi ini secara umum terkait ibadah i'tikaf ini. Ya. Adapun ibadah lain yang perlu kita perhatikan, ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu banyak sebenarnya Pak. I'tikaf itu diantaranya
yang paling maksimal atau optimal supaya kita meraih malam Lailatul Qadar. Tapi ibadah 10 hari terakhir bulan Ramadan itu banyak, Pak. Karena ibadah itu umum, ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dhahir min qawlin min al-aqwali wal af'ali dhahiratan wa batinah. Nama yang menyeluruh, yang mencakup semua hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya. Kemudian apa? Baik perkataan maupun perbuatan. Baik zahir kelihatan perbuatannya ataupun batin. Kadang ada orang lagi nggak kelihatan dia beramal soleh gitu ya, tapi dia menghilangkan kehasadan ya, hasad dari hatinya. Ya, ini juga amal besar. Dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dia husnudzon kepada sama kaum muslimin. Ya, dia melapangkan hati dari keburukan orang lain yang dilakukan kepadanya. Ini bagian dari ibadah, meskipun amal batin, ya. Sabar, syukur itu bagian ibadah, ya. Maka perbanyak ibadah-ibadah baik zahir maupun batin. Misalnya, Ustaz, anak mau i'tikaf tapi mesti pulang kampung, ya. Mesti mudik, gitu kan, Pak? Ya, kadang orang itu 10 hari terakhir bulan Ramadan di antara kesibukan yang ada adalah mudik, ya Pak, pulang kampung. Maka niatkan mudiknya kita dari perantauan, ya, dari sini ke kampung halaman dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi perjalanannya malam, pakai bis malam, ya Pak. Maka niatkan, mudah-mudahan kita di bis sambil zikir, sambil baca Al-Quran, niatkan untuk birrul walidain, untuk silaturahim, ya. Maka ini juga keutamaan yang besar, ya. Kemudian sedekah, infak, doa dan yang lainnya jangan ditinggalkan, ya. Sempetin tarawih, sempetin witir, ya, meskipun di rest area. Salat fardu jangan ditinggalkan meskipun di jamaah qashar, ya. Ini ibadah-ibadah tadi, ya. Kemudian yang ini ada amanah, ya Pak. Karena di masjid kita ini ada program apa? Perluasan ke depan. Tadi saya mikir di masjid kalau sudah diluasin ke sana, maka insya Allah jamaah yang membludak tadi nggak perlu di halaman, di parkiran digunakan sebagaimana mestinya. Ya, maka anak berharap ya kepada jamaah sekalian, ya, yang Allah berikan kelapangan rezeki untuk ikut serta. Atau dia nggak punya, misalnya anak sih nggak punya Ustaz, ya nggak bisa, dia paling ala kadarnya. Tapi anak punya kenalan, punya tempat kerja, punya perusahaan atau kerja di perusahaan yang ada dana CSR gitu ya, yang bisa dialokasikan untuk wakaf perluasan masjid, maka silahkan direkomendasikan, minta proposal segala macam, bisa hubungi Ustaz Syamsuddin, ya. Karena apa? Karena ini termasuk bagian dari amal jariah yang perlu kita perhatikan juga. Idza mata Adam inqata'a lahu 'amaluhu illa min thalath. Di antaranya adalah sedekah jariah. Ya, maka silahkan dicicili 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Kita nggak tahu malam Lailatul Qadar kapan. Anak mau setiap malam misalnya 50.000 untuk wakaf perluasan masjid. Mau 100.000, mau 1 juta katakanlah, mau sekian juta, silahkan. Supaya apa? Supaya pertama kita mendapatkan keutamaan amal jariah. Kedua, keutamaan amal soleh di malam Lailatul Qadar. Ya, jadi diniatin dari sekarang. Ya, berharap kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rezeki, ya, sehingga bisa berinfak, bisa ikut andil dalam perluasan masjid Darus Saadah ini, ya. Karena ya, saya tadi mengingat benar Pak Haji Zubaidi, Masya Allah, ini lama di sini. Bahkan beliau lebih dulu ya Pak di sini dibandingkan saya. Saya mulai ke Masjid Darus Saadah tahun 2012-an. Ya, 2012-an lah baru. Karena dulu di Bogor santri sana gitu ya. Pas kelitian sini.
Dan tahun 2014 ikut serta jadi TKM yang hampir setahun di sini. Setelah itu Yayasan Universitas di Jakarta Timur saya pindah ke sana. Ya. Maka banyak teman-teman yang orang-orang yang kita kenal telah mendahului kita. Ada bapaknya Mas Iko ya, Pak Imam rahimahullah ta'ala. Ada teman ya Pak siapa Pak Zubedi, Pak Suryono sudah sering sholat di sini, rahimahullah ta'ala. Ada bahkan teman seangkatan saya bareng di sini, Ustaz Muhammad Sultan rahmatullah rahimahullah ta'ala. Kemarin terakhir sebelum Ramadan apa bulan Ramadan Pak? Engkau Usman rahimahullah ta'ala. Ya. Mereka semua telah lebih dahulu mendahului kita semua. Dan mudah-mudahan keterlibatan mereka dalam memakmurkan Masjid Darus Sa'adah dan amal soleh mereka yang lain ya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah ampuni dosa-dosa mereka dan kaum muslimin yang lainnya, terutama jamaah Masjid Darus Sa'adah ini ya. Sekarang kita tinggal nunggu giliran. Ya, bisa jadi ini ustaznya jangan lama lagi atau jamaah di antara kita ada yang karena saya sendiri merasakannya. Bapak saya ya Bapak Al-Baro rahimahullah ta'ala beberapa bulan yang lalu Allah wafatkan ya. Tahun kemarin, Lebaran kemarin, Ramadan kemarin masih bisa berjumpa. Tahun ini sudah tidak bisa berjumpa lagi ya. Maka apa ibadah yang menjadi penyesalan orang yang telah meninggal? Ingat kita masih hidup ya. Ibadah apa yang menjadi penyesalan orang yang telah meninggal? Dalam surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Jadi ada dua amal yang jadi penyesalan orang yang telah meninggal. Jelaskan dalam Al-Qur'an. Pertama, ya sekiranya aku diakhirkan, ditangguhkan sampai ya waktu yang dekat, diberi kesempatan hidup lagi di dunia ini, ya la aswadda, maka aku akan bersedekah. Jadi sedekah jariyah, infak, harta yang kita sisihkan untuk berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla, maka ini akan menjadi penyesalan orang yang telah meninggal. Ini ada kesempatan perluasan Masjid Darus Sa'adah, maka maksimalkan ya. Karena bukan untuk kepentingan DKM, bukan untuk kepentingan katakanlah yang menaungi Masjid Darus Sa'adah, Yayasan Al-Huda atau Hasmi ya, selaku organisasi yang menaungi Masjid Darus Sa'adah, bukan. Tapi untuk kepentingan kita sendiri, kemaslahatan kita sendiri, sebagai amal jariah kita ya. La as-saddaq ya, wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Maka kesolehan kita di dalam kehidupan dunia ini merupakan nikmat yang akan kita raih baik di alam barzah, terlebih nanti di alam akhirat. Adapun kemaksiatan kita, ketolehan kita, pelanggaran kita, itu akan menjadi penyesalan. Makanya ya, kita perbanyakin istighfar, perbanyakin minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya doa di malam-malam ini di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doanya insyaallah sudah hafal semua, tinggal banyak-banyakin baca. Apa Pak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni. Ya Allah, ya innaka afuwun, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha memberikan maaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai memberikan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, maafkanlah kami. Ya. Kita minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla atas semua dosa yang kita lakukan, semua kemaksiatan yang kita kerjakan, semua kelalaian yang sering kita lakukan, semua peninggalan kewajiban yang kita sering lakukan dari sejak balik sampai zaman sekarang. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah
mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Karena belum ada jaminan kita masih punya kesempatan sampai akhir Ramadan ini atau Ramadan di masa yang akan datang. Ya, jadi maksimalin Pak. Ya. Sulusa Ramadan dhahaban wa thuluthuhu al-baqi dhahabun. 2/3 Ramadan telah pergi berlalu. Nggak bisa kita ulang lagi. Ya, yang kemarin jarang tarawih, ya kemarin ya ibadahnya masih bolong-bolong, sudah berlalu. Maka maksimalkan yang tersisa ini. Wa thuluthuhu al-baqi dhahabun. 1/3 terakhir ini itu emas di depan mata. Orang kalau tahu ini emas, maka jangan habiskan waktu-waktu terakhir di bulan Ramadan dengan sibuk ke mall, sibuk berjubel di pasar, sibuk ini semua. Ya, meskipun lupa saja kalau misalnya kita dagang, oh ini lumayan. Kalau dagang omsetnya banyak ya, omsetnya besar ya. Kalau di kampung istilahnya perpegan gitu ya. Jadi memang panennya orang dagang pakaian, dagang makanan segala macam. Ya, tapi sempatkan waktu, ya maksimalkan waktu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena ini kesempatan kita hidup di dunia yang ada kesempatan 2 kali Pak. Kalau sudah habis, ya sudah datang ajalnya, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan, tidak bisa apa? Udah saya belum siap mati sekarang, ya harus persiapkan, ya persiapkan. Ya, kalau Rasulullah menjelaskan kepada kita, akthiru dzikra hadhil ladat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Karena rutinitas hidup sehari-hari, pekerjaan, keluarga, ini dan itu, kayaknya mati hampir-hampir mustahil ya Pak. Atau gak ingat mati, lalai kita. Dagang terus, kerja terus, ini terus ya. Padahal apa? Mungkin sekarang kain kafan kita sedang ditenun. Nggak ada yang tahu. Ya, maka persiapkan diri dengan baik. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Mungkin ini yang dapat disampaikan terkait materi etika. Ya. Kalau ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan, tafadhol. Mungkin beberapa jemaah bisa. Kalau ada, kalau nggak ada alhamdulillah. Ya. Jadi kita, betul Pak Haji, Masya Allah, Pak Subedi. Seorang yang memutuskan lelah dalam membaca Al-Quran. Nah, Terus tiduran. Tiduran. Nah, itu sah nggak untuk berikutnya membaca langsung tanpa bersuci? Masya Allah, barakallahu. Pertanyaan yang bagus terkait tidurnya orang yang i'tikaf. Apakah membatalkan i'tikaf? Tidak. Jadi i'tikaf itu bukan berarti kita melek terus ya, dari isya sampai subuh melek terus, tidak. Mungkin ngantuk, rehat sejenak, tidur sejenak. Ya, kita baca Quran, capaian, itu ngantuk, mata berat. Ya. Maka silahkan tidur sejenak, sejam, beberapa menit. Ya, tidak masalah, tidak batal i'tikafnya. Kemudian yang kedua yang menjadi pertanyaan, tentu orang yang tidur, ya tidur dalam posisi terlentang, bi ghairi hayatil mutamakkin, bukan duduk yang seperti ini, maka wudunya batal. Ya, apakah kalau wudu batal, bangun langsung baca Al-Quran diperbolehkan tanpa punya wudu? Maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait. Ya, bolehkah seorang memegang Al-Quran, memegang mushaf, membaca Al-Quran tanpa wudu? Artinya dia punya hadas kecil. Ya, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'iyah yang saya ketahui itu, ya di antara perintah adab memegang Al-Quran, membaca Al-Quran adalah punya toharoh, berwudu. Ya, istiqamahnya ya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Waqiah, la yamassuhu illa mutahharun.
dalam memegang Al-Quran mushaf itu kecuali orang-orang yang suci. Ya. Sehingga kan diperintahkan toharoh, wudu punya toharoh untuk membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran. Dalam mazhab yang lain ada pendapat apa? Bolehnya, artinya tidak disyaratkan seorang yang membaca Al-Quran ya atau memegang mushaf itu punya toharoh. Ya. Meskipun adab ya, kalau terkait adab maka sangat dianjurkan, ditekankan ketika membaca Al-Quran ya atau memegang mushaf punya wudu, punya tohar, gitu kan. Jadi ada khilaf. Terus bagaimana kalau nggak wudu dulu, bangun terjaga langsung buka mushaf baca, gitu ya. Tidak wudu lagi ya. Maka berdasarkan pendapat yang kedua tidak mengapa. Tapi kalau kita mau ngambil wudu itu terlibat aula, lebih utama misalnya ya biar ngilangin ngantuk juga ya, dan wudu, kamar mandi mungkin buang air kecil ya, basuh wajah supaya ngantuknya hilang ya, maka ini lebih utama lagi wudu lagi ya. Tapi kalau repot ya, pegel kamar mandi dingin misalnya ya, atau AC dingin di sini, kalau kena air terus bisa sakit dan yang lainnya ya, maka ngambil pendapat yang kedua tidak perlu wudu lagi ya. Nah, jadi di khilafiyah di kalangan para ulama, tapi yang paling ideal ya tadi baca Al-Quran dengan memperhatikan adab-adabnya, suci ya, dia toharah, menghadap kiblat, bajunya bersih, suci dari najis ya, kemudian apa? Tempatnya pun bersih gitu ya. Nah, ini yang ideal ya. Supaya apa? Supaya bacaan Al-Quran kita lebih berkesan ya, kita tadabbur ya. Lain halnya kalau baca Al-Quran tapi di tempat-tempat yang kurang mendukung ya, tempatnya berisik ya, maka kita untuk tadabbur susah. Nah, Allah Ta'ala itu baca ya. Ada lagi? Silakan Bapak-bapak, Ibu semua. Kalau di masjid kayak Istiqlal itu kan ada teras tuh. Teras. Apakah kita bisa terhitung masih area masjid? Nah, apa keluar? nah, barakallahu fiik ya. Sekarang batasan masjid itu mana? Ini masjid batasannya mana? Ya. Batasan masjid adalah batasan tempat untuk sholat fardu, tempat sholatnya. Artinya ruang utama masjid, termasuk serambi, teras. Kalau memang untuk sholat itu batasan masjid. Ya, jadi yang nggak boleh berjual beli di situ, gitu kan? Nggak boleh buka lapak di situ, ya. Nggak boleh buka misalnya mengotori, ya. Nggak boleh misalnya berhubungan suami istri, gitu kan? Nggak boleh dibolehkan kita sholat tahiyatul masjid di situ. Itu bagian utama masjid. Jadi pojok situ sampai teras. Nah, itu kita biasa sholat ya. Tapi ruang kantor itu bukan bagian si kantor DKM, asrama ya. Mana lagi? Kamar mandi. Kan kita lakukan sholat di kamar mandi kan ya. Dan kamar mandi tempat wudhu itu fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung masjid. Maka yang utama itikafnya di sini. Ya, kalau bolak-balik ke mana tidur di ruang kantor, ruang asrama, ya, maka dia sejatinya lagi nggak itikaf. Ya, kalau mau itikaf di sini, ya, kalau ke misalnya ya, gedung sebelah majelis taklimnya segala macam, maka itu sudah keluar dari masjid. Tapi kalau teras itu bagian dari masjid. Teras kan buat sholat juga, jangan buka toko di situ, buka lapak di situ. Ya. Nah, itu bagian dari. Adapun fasilitas atau tempat ruangan pendukung masjid, ya, maka dia memang bagian dari masjid, tapi bukan hukumnya hukum masjid, Pak. Ya, kamar mandi, gitu kan, parkiran. Makanya kadang di beberapa masjid parkiran buat pedagang kaki lima, ya. Gerobak segala macam jualan di situ.
maka mubah, nggak masalah. Ya, bukan orang jualan peci, jualan minyak wangi, ya, siwak, kos kaki dan yang lainnya. Kalau jualannya di halaman masjid, mubah, nggak ada masalah. Kamar mandi misalnya, di kamar mandi nggak masalah. Atau masjid punya ruko, ya, masjid punya kios-kios, stand buat orang jualan, maka nggak ada masalah. Tapi kalau jualannya kok di sini, buka lapak di shop kedua gitu ya, atau di teras itu, maka jangan jual diri di masjid. Gitu. Jadi itu batasan masjid yang perlu kita jaga, kita perhatikan kebersihannya, ya, ibadahnya, kemudian hal-hal adab-adab terkait masjid. Allah Ta'ala. Jadi kalau etikaf ya teras ini ruang utama atau lantai 2 dari masjid, maka silahkan. Ya. Tapi kalau ruangan-ruangan lagi, ya, di kantor misalnya di asrama, nah dia nggak lagi etikaf, dia lagi tidur di asrama, tidur di kantor, gitu. Allah Ta'ala ini yang saya ketahui, yang saya tahu. Silakan, Bapak. Yang ngurusin anak yatim, program. Ya. Bekas jaganya di mana? Oh, di luar. Oh, nah, ya. Masak, nyuci, apa gitu ya? Iya. Maka tidak, ya. Hal-hal yang dibutuhkan, yang mendesak, ya, misalnya apa? Mandi. Sini air mati, mesti pulang ke rumah mandi dulu, gitu kan? Ya. Atau mau ganti baju, ngambil baju, pulang dulu ngambil baju, ya. Atau bekal habis, sedangkan masjid nggak nyediain buka sahur, ya, pulang dulu atau ke warung dulu beli. Maka ini termasuk hajat darurat, kebutuhan yang diperbolehkan, ya, ketika kita etikaf, dan ini tidak termasuk yang membatalkan etikaf. Jadi misalnya nyuci karena kita panitia DKM gitu ya, sehingga nyuci, mesti belanja, mesti ini, mesti itu, ya, maka ini termasuk hal-hal yang tidak membatalkan etikaf. Ya. Makanya terjadi khilaf di kalangan para ulama, bagaimana ibadah etikaf ini kaitannya, misalnya ada tatabu'ul janais, ada orang meninggal, kita perlu taziah, Mbak. Ada orang walimahan, nikahan Ramadan, ya, hajatan, gitu. Kita diundang, apakah perlu menghadiri undangan tersebut atau tidak? Ya, atau hal-hal yang berkaitan tadi, ya. Misalnya mengikuti jenazah, gitu kan? Ya, kemudian menghadiri walimah, apalagi misalnya yang mengharuskan kita keluar, ya. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Apakah ini membatalkan etikafnya atau tidak? Allah Ta'ala memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalaupun kita yang namanya ibadah kan luas, memang mengharuskan, ya, kita nganter istri sakit ke rumah sakit misalnya. Ada keluarga kita yang meninggal, masa kita diem aja di masjid, nggak ngurusin, nggak bantu, ya. Ada hal-hal yang mendesak mesti kita keluar, maka ya kita juga mesti mempertimbangkan aulawiyat di sini. Ya, dalam ibadah, dalam amal perbuatan, maka yang harus didahulukan. Karena misalnya ada kewajiban berbenturan dengan hal sunnah di sini, karena kan etikaf sunnah, maka kita dahulukan yang lebih wajib. Contoh sederhana yang mungkin sering kita lakukan sendiri, gitu ya. Nyari nafkah wajib, gitu ya, Pak. Nyari nafkah wajib, Ustaz. Etikaf sunnah. Sehingga mau tidak mau saya etikafnya kalau mau tidak mau saya mesti kerja, mesti dagang, mesti nyari nafkah. Ini tuntutan baju lebaran anak istri, ya. Tuntutan untuk
ongkos pulang kampung katakanlah, ya. Maka sehingga etikafnya tidak full, Ustaz, tidak sempurna. Ya. Maka ya ini termasuk udzur yang ya tidak bisa. Makanya tadi itu la yutraku kullu au jullu, ya. Apa yang tidak bisa kita raih secara keseluruhan, jangan kita tinggalkan totalitas keseluruhan. Kalaulah kita nggak bisa 10 hari terakhir bulan Ramadan di i'tikaf full, minimal kita sempatkan setiap malamnya i'tikaf kalau di masjid gitu ya. Nah, ini memang level keimanannya kita baru bisanya gitu gitu. Ya. Ada sebagian asatidz yang sangat menekankan i'tikaf itu full. Kenapa? Ya, Rasulullah SAW beliau fokus 10 hari terakhir bulan Ramadan di i'tikaf. Allah bukakan dunia untuk beliau dan para sahabat beliau. Ya, kita yang malah apa? Meninggalkan i'tikaf untuk meraih. Ya. Ini level keimanan dan ini memang beda kita ya. Tapi kalau bisa memungkinkan kita i'tikafnya sempurna 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu aulanya, lebih utamanya. Ya. Tapi kita jangan menghukumi orang lain dengan kacamata kita. Bapak, ya, mentang-mentang temennya aku mau i'tikaf malam doang misalnya. Aku mas gak setiap malam i'tikaf di sini, diomong, kita protes, kita ingkari, jangan. Khawatirnya dia ada kewajiban yang tidak kita miliki. Dia ada kewajiban bayar utang, dia ada kewajiban nafkah anak istri, dia ada kewajiban ini dan itu, ya. Sedangkan kalau kita ada lapangan waktu, lapangan rezeki, sehingga bisa fokus i'tikaf, ya, maka yang kita jalani dengan maksimal yang kita dapat lakukan. Adapun teman kita, tetangga kita, sahabat kita belum bisa i'tikaf sebagaimana kita, ya kita maklumi saja. Kita ingatin saja, aku nggak i'tikaf ini, rame nih dan harus ada, ya. Buka sahur insya Allah terjamin gitu ya Pak. Ya, kopi ya ada. Gitu. Ya. Kemudian, masya Allah, imamnya Syekh Abu Zubair, sebagai terakhir Ramadan, langsung Syekh yang imam. Ya, malamnya ada Ustaz Maulana, gitu ya. Ada asatidz, ya, untuk sholat tahajud. Ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya kita memberikan taufik kepada kita untuk mendirikan malam Lailatul Qadar, untuk menghidupkan malam terakhir bulan Ramadan ini dengan ibadah yang maksimal. Amin Allahumma. Bisa saja dan lagi ada dua ya, terakhir dua. Nah, silakan. Kita terkait memperbanyak baca Quran. Nah, masalah ada target kan. Itu bagaimana hukumnya atau bolehkah membaca Al-Quran sambil tiduran Pak? Sambil tiduran. Menggunakan HP. Iya. Karena akan ada fasilitasnya. Nah, kaitannya kan ada ayat dengan alladzina yadhkuruna yang ya Allah, saya tak. boleh nggak baca Quran sambil tiduran? Boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah baca Quran sambil tiduran di pangkuan istri beliau. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Baca Quran capek misalnya duduk pegel gitu ya, sambil tiduran. Lagi pegangnya handphone atau mushaf, maka boleh silakan. Ya. Nah, yang penting memang bisa khusyuk ya, nggak ngantuk dipaksa mulai baca Quran kadang ngejar target kata misalnya. Kalau ngantuk ya udah. Ya, orang yang ngantuk dari salatnya atau dari tilawahnya hendaklah dia tidur. Ya, karena kalau dipaksain baca, paksain melek misalnya, padahal ngantuk berat, ya bisa jadi dia ya seharusnya berdoa berharap kepada Allah malah mencela dirinya. Ya, bacanya salah misalnya. Ayat yang dibaca loncat, harusnya halaman sini pindah ke kiri, nggak ngeh gitu ya, loncat sana sini. Bolak-balik, maka tidurin saja. Ya. Nanti kalau sudah hilang ngantuknya, bangun kembali dilanjut. Allah kan. Silakan Pak. Terakhir. Masalah waktu di berapa jam kah kalau disebut dalam i'tikaf atau jam berapa aja disebut dalam i'tikaf? Yang apa? Masalah waktu Pak. Waktu. Disebut berapa jam kah disebut dalam i'tikaf? Oh, minimalnya. Ya. Masya Allah. Terus Ya. dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Barakallahu fiik. Ya.
Jadi sudah sempat dibahas dan mungkin Bapak kurang perhatikan terkait i'tikaf itu berapa lama? Apakah harus seharian atau semalaman? Ya, atau cukup beberapa saat, setengah jam, 1 jam, berapa menit? Ya. Maka terkait i'tikaf adalah ibadah yang al-muqtu fil masjid ya miqdaran minaz zaman. Jadi diam di masjid beberapa saat dari waktu. Katakanlah habis maghrib nunggu isya, kita niatin i'tikaf itu udah sah. Jadi walaupun sesaat, walaupun setengah jam, walaupun 1 jam, ya kalau cuma 5 menit sih kayaknya cukup ya, 5 menit. Ya, artinya ada waktu sesaat sejenak ya. Jadi habis sholat isya gak langsung pulang, ngapain? Saya mau duduk pikir, mau ngaji dulu, mau doa dulu ya. Habis sholat subuh gak langsung pulang, ngapain? Baca Quran, nunggu syuruk misalnya ya, nunggu mau awal sholat duha, nanti syuruk, kemudian matahari naik, karena mau sholat duha. Niatin i'tikaf, silahkan. Atau habis zuhur ya, karena mau zuhur di sini, kemudian ya pikir ya koinullah sebentar katakanlah ya, sambil koinullah di masjid ya, maka ini pun bagian dari i'tikaf ya. Silahkan ya. Jadi nggak harus seharian, nggak harus semalaman, nggak harus 10 hari full gitu ya. Jadi niatkan saja, misalnya kadang-kadang kita siangnya kerja, siangnya kantor, siangnya dagang, zuhur kita ke masjid sholat berjamaah ya, maka sempetin lah beberapa halaman ngaji dulu, sholat ba'diyah dulu, kita niatin i'tikaf juga itu sah ya. Itu juga termasuk bagian dari i'tikaf. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, benar-benar bermanfaat ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.